Dan ini kok. Ini ada. Bentar ya, saya kecilkan ini kok kemakan sama apa namanya grafik ini gimana. Nah, ini ya. Ya, jadi dengan rumusan-rumusan data yang ada kita bisa membuat, nggak masalah ya, kita tinggal 0,18. Dengan demikian kita bisa tahu ini besar ini. Kalau mau dihitung pakai kalkulator juga bisa gitu ya. Nah, jadi dengan demikian kita bisa mengetahui berapa besarnya kecepatan gelombangnya. Celerity-nya ya, rumusnya celerity-nya ya juga bisa kita hitung dengan gelombang 20, 15, 10, 52. Dengan demikian kita bisa menghitung rumus D ini untuk transisi dengan apa, rumus C ya, untuk transisi dengan D 20 meter itu berapa, maka kita bisa menghitung berapa besarnya C per 2 atau C2 per C1 ya, terserah. Nah, kalau saya adalah C1 per C2. Jadi di sini sudah diketahui C1-nya adalah untuk yang kedalaman 20 adalah sekian, ada kita bisa tahu perbandingannya. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu ya besarnya C1, ini misalnya contoh soal tadi adalah seperti ini. Nah, ya, jadi pantainya itu ada di kedalaman 0, kita mengevaluasi mulai dari minus 15. Ya. Minus 15 itu ketahuan C2 per C1 dan arah datangnya gelombang. Ya. Gelombang itu datang dengan sudut seperti ini. Begitu ada sudutnya ya kita tarik aja. Misalnya garis merahnya itu mau nggak ditaruh di sini boleh, mau digeser di sini boleh, mau digeser di sini boleh gitu ya. Tapi di sini saya letakkan di pinggirnya gambar. Dan garis pantainya itu juga tidak di sini boleh ya. Misalnya kalau garis pantainya di sebelah sini boleh, tapi ya di sini tentu saja bukan minus 15. Kalau garis pantainya di sini ya nanti di sini minus 15-nya ada di sebelah sini gitu ya. Jadi jangan bingung dengan soal, dengan kondisi soal. Jadi kita harus memahami sesuai dengan permasalahan ya nanti kalau ada soal yang lain gitu ya. Nah, garis datangnya gelombang ini harus kita plot ya. Kita plot supaya sejajar dengan garis ortogonal yang dari template ini ya. Dan pada garis ortogonal pada template ini titik tengah-tengahnya harus bersinggungan dengan garis separuh konturnya. Jadi tadi karena ada kontur ini kita bagi dua. Jadi misalnya minus 15, minus 10 harus dibagi dua tengah-tengahnya. Kita tarik garis putus-putus ini juga kita tarik garis putus-putus. Lalu dari sini kelihatan garis pertemuannya. Begitu template ini sudah ketemu, begitu garis template ini sudah ketemu, kita lihat di titik ini tadi, di titik turning point ini kita tandai. Jadi kalau saudara memakai benda, bukan memakai apa namanya komputer seperti saya ini ya, ini template-nya ini harus difotokopi di kertas plastik transparan. Ya. Dengan difotokopi di kertas plastik transparan, maka kita bisa nanti pada titik turning point-nya ini kita tusuk dengan jarum, ya, sehingga di posisi ini akan kelihatan titik bekasnya turning point-nya. Coba kita lihat. Nah, ya titik bekasnya itu bentuknya seperti ini. Tapi kalau seperti saya menggunakan
komputer seperti ini ya seperti saya aja metodenya ya. Jadi posisi titik turning point-nya kita beri tanda bulatan seperti ini. Ya, jadi garis ini ketahuan, garis ini ya garis ini ketahuan sudah sejajar dengan ortogonalnya, kemudian ditentukan titik turning point-nya. Nah, langkah berikutnya garis ortogonal ini ya dilacak ulang, kemudian ditarik garis baru hasil lacaan tadi sampai ya ada menyinggung ke garis tengah-tengah dari kontur tadi. Jadi langkah berikutnya adalah garis merah ini ada di sini. Nah, sehingga dari timbul dua garis. Gambar ini saya pindah supaya terang ya. Ini sebetulnya nggak usah dipindah, tapi karena untuk penjelasan saya pindah ya supaya ini bisa membandingkan dengan sebelahnya. Jadi setelah ini di sini, kemudian dari titik turning tadi, ya dari titik turning tadi, template-nya digeser supaya angka C per satunya, C1 per C2-nya itu mengenai ke garis tengah-tengahnya antara dua kontur tadi. Jadi tadi harga C1-nya kan sekitar 1, sekian tadi ya. C1 per C2 kan 1,1. Kalau nggak salah. Nah, itu ada di sini. Nah, posisi dari di sini. Nah, akibat template yang berubah posisi di sini, garis ortogonalnya ini juga bergeser. Ya, garis ortogonalnya tadi kan ada di sini. Garis merah ini ya, awalnya garis merah ini kan terbentuk ini ya. Garis merah ini kan terbentuk dari garis ortogonal tadi ya. Garis ortogonal itu yang sini nih. Tapi dengan posisi C1 per C2 dan turning point yang tetap di sini, akan timbul perubahan posisi garis ortogonal. Nah, garis ortogonal yang berubah tadi ini dan bersinggungan dengan garis merah, kita tarik garis baru. Nah, ini bersinggungannya ada di sini, toh. Kita tarik garis baru. Nah, jadi garis barunya itu sebetulnya tidak bisa mulai di sini persis karena ini ada pergeseran. Jadi antara garis ortogonal baru dengan garis persinggungan tadi itu kan tidak persis bersinggungan di sini, tetapi bersinggungan agak ke bawah sehingga kita harus mencari persisnya garis persinggungan di mana, lalu kita ambil tengah-tengahnya, ya kita dapatkan garis baru yang ini. Nah, dari garis baru ini sebagai dasar awal, kita tarik garis yang sejajar dengan garis ortogonal tadi sampai kena ke kedalaman yang berikutnya. Ya. Sehingga kalau kita lihat di sini ya, nah ini garis kuningnya itu bentuknya seperti ini. Ya. Nah, inilah pergeseran ya, pergeseran arahnya sudut datangnya gelombang itu kelihatan di sini. Nanti kalau kita teruskan pada kontur berikutnya akan kelihatan ada pergeseran dan semakin agak ke sini ya. Nah, pergeserannya memang tidak terlalu ekstrim ya, paling selisihnya 1 sampai 3 derajat ya pergeseran. Tapi yang jelas ada pergeseran arah atau pergeseran sudut, atau nanti kita lihat secara garis besar adalah pembelokan sudutnya gelombang. Ya, begitu saja, sangat sederhana. Ya. Itulah cara mengerjakan refraksi dengan metode template. Jelas ya? Jadi sederhana sekali metode ini, sehingga ya menurut saya sangat mudah lah gitu ya. Yang sulit itu dulu waktu ahlinya menemukan. Ya. Dulu saya turun ke S1 tak ngerti apa-apa ya. Bahkan bisa dibilang kalau di Indonesia itu ITS itu S1 salah kabeh gitu ya. Nah, sekarang saudara belajar yang betul mengenai bagaimana pola gelombang. Jadi kalau saya detailkan lagi seperti ini gitu ya. Jadi gelombang datang ini semula sejajar
Ya, saya lanjutkan ya. Jadi ini saya ulangi agak lebih besar ya, di peta yang lebih besar, pada tampilan yang lebih besar untuk lebih jelasnya. Jadi sudut arah datangnya gelombang itu sesuai dengan data atau sesuai dengan soal ya. Tapi juga jangan lupa posisi pantai tidak selalu di sebelah sini. Bisa saja nanti di dalam soal posisi pantai saya letakkan di sini, tidak ada masalah. Atau saya letakkan di bawah, ya tidak ada masalah ya. Yang penting pokoknya kalau di sini ada pantai, kedalaman perairan jauh dari pantai gitu ya. Jangan yang dalam lebih dekat, yang dangkal lebih jauh gitu ya. Artinya misalnya garis pantainya berubah di sebelah sini, konturnya nggak berubah, ya itu berarti kan salah. Nah, jadi harus kalau memang garis pantainya berubah tidak di sini, tapi di dalam soal diletakkan di sini, ya nanti kedalamannya harus digeser. Dan saya tunjukkan lagi bahwa sudut datangnya gelombang ini tergantung soal juga, tidak harus begini. Bisa saja saya membuatnya agak begini, tapi yang jelas itu harus kurang dari 80 derajat. Ya. Bisa saja seperti ini, nah dari arah sini. Sudut arah datangnya gelombang bisa saja dari arah sini ya. Ini juga dianggap kurang dari 90 karena apa, yang dihitung mulai dari sini, mau dari sana membentuk kurang dari 80 derajat ya. Kalau begini bagaimana sudut datangnya gelombang? Tidak boleh ya, ini karena sudut ini dihitung dari manapun itu ya dia pasti 90 derajat ya. Mau dihitung dari sudut dari arah sini lah, atau mau dihitung dari arah sini ya, semuanya hasilnya 90 derajat, sehingga ini tidak boleh ya. Kalau atau pendekatan ini tidak boleh untuk kondisi arah datangnya gelombang seperti ini. Yang boleh yang pokoknya kurang dari 80 derajat. Nah, jadi seperti itu caranya. Ini garis, kemudian garis ini diteruskan ya sampai ke tengah-tengahnya kontur. Ya, jadi ini kan kontur minus 10 dengan minus 15 itu dibagi 2 persis. Kita tarik garis putus-putus. Nah, garis ortogonal ini merupakan garis yang menghubungkan antara titik akhir dari gelombang datang sampai dengan ke kontur, ya, ke tengah-tengahnya kontur tadi. Ketemu garis P ini. Ya. Dan seterusnya, sehingga kalau kita lihat morfologinya ya, ini garisnya semula ke sini, nanti kemudian membelok ke sini, ya, membelok ke sini, dan nanti ya terus ya, kalau sampai laut yang lebih dangkal dia akan membelok dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat pergerakannya adalah pergerakan gelombang ini adalah dibelokkan, ya, dibelokkan itu bisa kita buktikan seperti ini. Ya. Dan ini garis ini kalau untuk evaluasi kontur berikutnya ya tinggal diteruskan garis ini, diteruskan nanti sampai ke tengah-tengah dari kedalaman kontur berikutnya. Prosedurnya persis seperti ini, persis seperti ini, ya, dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut dengan metode template. Nah, yang kedua juga sama sebenarnya, masih menggunakan template itu, tetapi kita menggunakan namanya metode RJ. Kenapa disebut RJ? Karena kita menghitung pada awalnya itu R dibagi J, ya. R per J. Jadi biasa disebut dengan RJ atau R per J gitu ya. Di mana R itu adalah jarak antar kontur dasar laut, dan J itu pada awal perhitungan itu dibuat sama dengan jarak konturnya. Jadi misalnya jarak antar kontur itu, ya, jarak antar kontur ini dengan ini itu misalnya sebut aja 1 km misalnya. Berarti ini namanya R ya, jarak antar kontur ini adalah R. J-nya itu jaraknya antar gelombangnya, jadi antara lebar dari kelompok gelombangnya itu J, ya, itu juga kita ambil sebesar 1 km. Itu jadi maksudnya RJ itu seperti itu. Jadi
untuk memudahkan perhitungan, ada metode yang ketiga, kalau tadi kan kedua ya, dengan template tadi. Yang pertama adalah menggunakan tabel-tabel. Ya. Yang kedua menggunakan template. Nah, yang ketiga adalah ya sebetulnya masih template juga, tetapi lebih detail. Ya. Jadi pada metode RJ itu kontur tidak dibagi dua lagi, tapi mungkin bisa dibagi 5. Ya. Satu kontur ini bisa dibagi 5. Jarak antara satu kontur ini, jadi ya boleh menyebutnya jarak antara 2 kontur lah ya. Jarak antara kontur yang satu dengan yang lain, itu tadi kan di metode template tadi kan cuma dibagi 2 seperti ini. Maka pada metode RJ dibagi 5. Itu aja bedanya. Ya. Nah, jadi konturnya ini kita bagi menjadi 5 interval. Lalu dari sini kita plot, arahnya gelombangnya sama tetap. Kemudian kita plot dengan sebentar ini, nah ini ya. Jadi ini adalah awalnya ini. Jadi ini titik yang pertama ini adalah di kontur yang dibagi 5 tadi. Jadi nanti ketemu 5 titik, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ketemunya 5 titik ini bagaimana? Nah, ini di metode RJ ini kita tidak menggunakan template yang seperti tadi. Jadi maksudnya template-nya itu tidak diputar-putar seperti tadi, tapi cukup dengan cara seperti ini. Nah, jadi kita melihat di sini R per J-nya berapa? Pada awalnya kan R per J itu 1, karena tadi R sama dengan J. Ya, ketemu RJ. Dari RJ1 kita tahu bahwa deltanya itu adalah sekitar 1,2 ya, karena ini kecil ya mungkin gambarnya. Jadi ini R per J sama dengan 1. Kemudian di sini ada garis. Nah, ada garis. Ada garis ini garis-garis ini ya. Ini kelihatan. Jadi garis-garis ini, atau mungkin saya tunjukkannya di sini. Bentar, ini kelihatan apa enggak ya? Bentar, maaf ya. Saya tunjukkan supaya lebih terang. Ini kurva aslinya itu memang begitu, enggak seberapa terang ini. Jadi kadang-kadang kalau untuk jelasin ini susah ini. Nah, jadi pada setiap titik awal, analisis itu selalu diambil awal di sini, yaitu RJ sama dengan 1, itu ada di sini. Kemudian dari sini ketemu deltanya adalah sekitar 14 derajat. Ya. Nah, kemudian dari proses berikutnya, nah ini kan ada RJ1 dulu. Proses berikutnya kita lihat di gambarnya tadi. Nah, di sini. Setelah, nah di sini ya, ini setelah kita dari sudut datangnya berapa, nanti ada delta baru. Misalnya ketemunya deltanya tadi kan 14. Berarti yang awalnya 10 derajat, maka dia naik di sini menjadi 14 derajat. Ya, 14 derajatnya itu dihitung dari mana? Dihitung dari sini ke sana itu 14 derajat. Dari titik yang ditemukan kita hubungkan dengan yang baru. Dan kalau ini sudah ketahuan, kita sudah tahu berapa sudut barunya. Ini kita teruskan. Ya. Setelah diteruskan J2-nya, ya, kita bisa menghitung besarnya RJ2.
Jadi R2J2-nya ini juga akan berubah karena atau R-nya ini berubah sesuai dengan J2-nya. Jadi selalu R per J-nya ini berubah-ubah sesuai dengan besarannya J tadi. Nah, yang mungkin perlu diketahui adalah jaraknya R2 ini. Ya. Jaraknya R2 ini sesuai dengan garis ini. Jadi garis ini memotong di mana pada kontur berikutnya. Itulah batas, ya, batas dari jarak R-nya tadi. Ya, jadi R itu sama dengan jarak antara kontur, ya, jarak antar kontur tetap sesuai dengan soal, tetapi J2-nya itu adalah garis, ya, garis yang terbentuk yang menghubungkan antara kontur yang sebelumnya dengan kontur yang sesudahnya. Jarak yang terbentuk ini bisa berubah-ubah tergantung garis sudutnya ini tadi. Ya, jadi garis sudutnya itu bisa membuat jaraknya jauh atau jaraknya memendek. Jaraknya akan semakin jauh, ya, jaraknya akan semakin jauh kalau sudutnya semakin datar. Ya. Padahal kita lihat di sini. Ya, saya besarkan ya. Dengan semakin berubahnya angka ini juga deltanya itu semakin kecil, ya, sehingga makin lama akan semakin datar. Semakin datar berarti semakin jauh, dan dengan cara seperti ini juga akan kelihatan perubahan konturnya itu menjadi seperti ini. Mudah nggak ya? Bagiku ini mudah, ya, tapi sudahlah. Jadi gini, kalau sekarang mungkin belum mudeng, saya akan melanjutkan nanti setelah kita latihan, ya, latihan dengan soal yang sesungguhnya. Kalau latihan dengan soal yang saya berikan tadi mungkin masih belum jelas juga, jadi nanti setelah kuliah ini atau minggu depan beserta tugas saya akan tunjukkan atau kita akan belajar bersama-sama aplikasi penggunaan metode template maupun dengan RJ. Ya. Tapi yang jelas ini sederhana, jadi yang penting mungkin yang membuat kita bingung adalah bagaimana menentukan besarnya sudut perubahan ini. Nah, ternyata menentukan sudut perubahan ini sangat mudah. Kita tinggal narik dari garis di sini ke arah kanan. Ya, jadi misalnya dari RJ-nya besarnya 0,1, ya sudah dari 0,1 kita tarik ke kanan. Ini maaf, ini nggak usah saya beli dari sini. Nah, ini 0,1 misalnya, ya, 0,1 kita tarik ke kanan. Ya. Maaf ini ya, dari sini kurang ke atas. Tadi saya mau menunjukkan gambar ini. Kalau mau cari C2 per C1 juga bisa dari situ gitu ya. Nah, jadi berapapun nilai RJ kita dengan cepat bisa menemukan di grafik kecil ini. Kemudian kalau mau tahu berapa besarnya C2 per C1-nya, ya tinggal di sini nih. Ya. Dengan C2 per C1 kita bisa tahu besarnya RJ. Ya. Dengan C2 per C1-nya juga bisa, kita dengan C2 per C1 kita tarik bertemu dengan RJ, ya, maka kita bisa menentukan juga besarnya sudut datangnya. Ya. Nah, inilah penggunaan data atau metode RJ. Jadi begitu RJ ketahuan sudutnya berubah, maka kita dengan mudah menarik garis sesuai dengan kontur berikutnya. Ini kan ada kontur ini. Nah, ini kontur. Ini kontur ini ya. Ini kontur. Ini kok kok satuannya VAT itu apa? Ada yang tahu? Apa itu VAT itu? Boleh buka di internet. FATH itu kepanjangannya apa dulu? Itu
satuan apa dan berapa itu. Buka di internet. Ya. Kalau kuliah jangan pakai HP. Kalau ada yang memberi alasan, dan itu sudah saya sampaikan dari awal. Bu, rumah saya wifi-nya nggak ada, atau saya nggak bisa ini itu, waduh. Kalau saudara nggak bisa, saudara datang ke Surabaya ya, kuliah di kampus. Itu satu-satunya cara. Jadi transfer ilmu tidak bisa saya terus saudara mau ini itu, semau saudara itu nggak bisa. Ya. Jadi aku nggak mau tahu. Apa itu FAT? Kepanjangannya dulu. Iya, Bu. Ya, apa itu kepanjangan dari FAT? Fathom, Bu. Ah, pinter. Berapa? Fathom, ya, Fathom, bacanya iya. Fathom. Berapa itu? Ya. 1 feet itu, ini ke feet atau ke... Ya, sembarang. Ya, saya kira ya ke meter lah yang kita tahu, ke kilometer atau ke meter. Ke meter, sebentar. Oke, 1 fathom berapa meter? Ke kilometer sebetulnya yang enak ya. Oke, 1 meter juga boleh. 1.829 meter. Ah, pintar. Ya gitu ya. Mau saya yang gitu itu. Betul, pintar itu namanya. Iya, Jadi Bu. kalau ditanya Makasih, Bu. ya langsung cari gitu. Iya, langsung cari informasi. Dan saudara kan pakai komputer. Sekarang itu kan kalau Budiah nggak bisa pakai komputer ya wajar ya, Budiah sudah tuwek. Ini metode atau peta dengan menggunakan fathom seperti ini itu biasanya orang Amerika ya. Metodenya Amerika itu satuannya fathom. Jadi saudara kalau ke Amerika itu, saya terutama juga pusing karena kecepatannya pakai mile ya. Jadi kalau apa namanya naik mobil itu dilarang kecepatannya lebih dari 30 mph. Iki piro iki. Tidak, kadang-kadang kurang ya, jadi tidak boleh kecepatannya kurang dari 20 mph. Saya pakai 20 km per jam ya salah gitu ya. Jadi ada jalan-jalan tol itu yang orang nggak boleh jalan dengan lambat gitu, karena nanti akan membuat jalannya macet ya kalau kita jalan lambat. Nah, makanya kalau di sana itu satuannya itu nggak cocok dengan orang Indonesia. Termasuk kayak gini ukuran-ukuran. Jadi kalau kecepatan itu pakai mph, mile per hour. Kalau jarak-jarak itu pakai fathom atau nautical mile sama ya. Jadi nautical mile itu 1,8 itu. 1,8 kilometer. Ya. Tapi kalau orang Indonesia kedalaman itu biasanya ya pakai meter gitu ya. Nah inilah metode menggunakan metode RJ ya. Nah RJ ini kita dari jarak ini kita bagi menjadi 5 ya. 5 jarak. Nah, 1, 2, mungkin kurang bagus nih gambarku karena tergesa-gesa ini. Jadi harusnya ini jaraknya ini sama ya, interval jarak ini sama. Ini kurang ke atas sedikit. Jarak interval antara satu dengan lain ini harus sama besar. Jadi antara 30 dengan 40 fathom ini kita bagi menjadi 5 interval. Dari sini akan kita ketahui besarnya R dia atau R per J dari masing-masing kedalaman. Oke, jadi sementara untuk penjelasan RJ seperti itu, berikutnya saya ingin menunjukkan bagaimana peta yang bisa kita pakai. Jadi ini yang pertama, atau dulu sudah pernah, atau minggu yang lalu sudah saya tunjukkan, bukan minggu yang lalu, Senin itu sudah saya informasikan ya, kalau kita tidak bisa mendapatkan hasil pengukuran, kita bisa gunakan peta. Nah, sebagai contoh,
Ini saya tunjukkan kalau kita pakai peta Navionics ini bisa download dari website ini ya, web Navionics ini, dilihat di sana. Nah, sebagai contoh ini saya menunjukkan ujung timurnya Sungai Musi ya, Sungai Banyuasin, Sungai Musi Banyuasin menuju Pelabuhan Palembang ya. Nah, ini kalau dari peta Navionics ada bentuk kontur yang seperti ini. Kalau yang sudah saya tunjukkan dulu juga pada hari Senin itu adalah peta pushidrosal atau biasa disebut juga dengan peta hidral ya, karena hidrografi angkatan laut dulu asalnya namanya adalah hidral, sekarang menjadi pushidrosal ya. Nah, pada posisi yang sama, petanya pushidrosal ini menunjukkan kontur seperti ini. Ya, ini konturnya. Nah, petanya pushidrosal atau dishidros ini sama ya. Sebelum menjadi pushidrosal, dia menjadi dishidros, Dinas Hidrooceanografi Angkatan Laut. Ya. Tapi sekarang menjadi Pusat Hidrooceanografi Angkatan Laut. Ini materi kuliah saya masih saya ambil dari yang tahun berapa ini? 2010 nih Kak. Kalau nggak salah 2010. Kalau dishidros ini lebih baik ya. Kalau saudara misalnya yang sesungguhnya ya sudah harus beli. Kita harus beli peta ini di kantor Pushidrosal, bisa dihubungi melalui email atau telepon yang tertera atau datang langsung ya. Nanti kita bisa beli yang dalam bentuk soft copy seperti ini atau print out-nya ya. Terakhir saya beli sudah lama ya. 2019 saya datang ke sana terakhir kali itu masih sudah mencapai 750.000 kalau nggak salah. Dulu saya beli itu mulai dari harga 50.000 terus naik ya, karena beli pertama kali itu tahun 8.000 kalau nggak salah. Belinya di Surabaya aja ada dulu. Di daerah Barat itu ada toko. Sekarang masih ada tokonya Seulawah itu. Nah, jadi ini adalah informasi dasar untuk bisa analisis masalah teknik pantainya gitu ya, masalah pantainya. Dan ini nanti juga pasti diperlukan untuk perencanaan pembangunan pelabuhan. Ini juga ada rencana, ini ada investor yang mau membangun di sini ya, di Tanjung Api-Api ini. Nah, di sini di Tanjung Api-Api ini mau dibangun fasilitas besar pelabuhan dan fasilitas untuk apa namanya dari sini. Ini apa tanah untuk industri-industri dan ya masih tersedia lah, semakin luas jadi nggak usah takut nggak ada tanah. Itulah sumber-sumber data yang saya tunjukkan di sini. Kemudian saya juga ingin menunjukkan lagi mengenai software. Jadi sudah pernah saya jelaskan bahwa saudara adalah generasi modern yang harus sangat mengenal software. Ya. Software ini sangat membantu. Jadi kayak ngitung apa namanya refraksi tadi itu bisa tiga hari analisis begitu banyak lokasi ya, misalnya begitu banyak titik, jadi tidak bisa analisis refraksi itu hanya dari satu titik itu kan nanti dari beberapa arah. Kemudian kita coba dengan panjangnya pantai, sehingga untuk mengenal software maka waktunya bisa diperpendek. Di samping itu, kalau kita melakukan perhitungan secara manual itu seringkali masih bisa salah. Maaf ya.
terutama terkait dengan akurasi, ya, akurasi narik garis lah, mencengnya template tadi kemencengan dan sebagainya, itu kurang, ya, membuat perhitungan kurang akurat lah. Nah, dengan software ini lebih akurat. Nah, software untuk coastal engineering ini banyak. Ini salah satunya, bisa dibuka di internet, refraksi difraksi. Dikembangkan oleh Profesor Dalrymple, ini yang terkenal, ini dari Kanada. Contoh dari penggunaan RefDiff. Ini dulu, kalau saya awal-awal dulu mengenalnya RefDiff ini. Kemudian ada juga software namanya SWAN, ya, Simulating Waves Near Shore. Jadi dia khusus untuk pantai, ya, atau near shore istilahnya. Ini juga cukup bagus, dan ini mengcover kalau ada swell, ya. Jadi kalau ada alun itu bisa pakai ini. Jadi kalau mau analisis gelombang di pantai selatan Jawa, nah ini cocok ini SWAN. Ya. RefDiff saja nggak cocok, ya, karena nggak ada pengaruh swell di sini. Tapi kalau SWAN ini sudah memasukkan kalau pantainya ada swell. Kemudian ada SIMAC, ya. SIMAC ini dikembangkan oleh Prancis, ya. Kemudian ada Delft 3D. Nah, kalau ini dikembangkan oleh Belanda. Ini juga cukup baik. Ini asalnya open source, ya. Jadi software Delft 3D ini open source, tapi pada feature-feature tertentu tidak bisa open source, jadi kita harus beli, ya. Ini software yang saya pribadi berpengalaman makainya bolak-balik, ya. Jadi ini bagus. Kemudian ada Genesis, Generalized Modeling for Simulating Shoreline Change. Ini terutama kalau di ITS, ini laboratorium hidro, lab hidro, ini dulu, ya, dulu punya software ini, tapi nggak diperpanjang, ya, sudah mati. Nah, ini enaknya kalau pakai Genesis itu kita bisa menganalisis langsung profilnya, jadi kelihatan perubahan kedalaman pantainya itu bisa kelihatan digambar dengan profil. Lalu ada software namanya Access, ini juga dikembangkan oleh Prancis, bentuknya seperti ini. Kemudian saya pernah menjelaskan bahwa pergerakan gelombang yang membentuk refraksi itu kelihatan kalau di wave basin, ya, di laboratorium. Nah, laboratorium yang ada wave basin, ya, itu kira-kira bentuk wave basin itu seperti ini. Jadi ini adalah kolam yang dibuat untuk tes gelombang, ya. Kolam ini, ya, berada di dalam ruangan, ya. Ini bukan yang ada di Indonesia. Di Indonesia ada di LPTP Universitas Gadjah Mada, Laboratorium Teknik Pantai, ya. Laboratorium Pengembangan Teknik Pantai LPTP Universitas Gadjah Mada. Di ITS ada Laboratorium Hidrodinamika. Tetapi kalau LHI, di ITS itu LHI itu tidak besar wave basinnya, yang dimiliki adalah wave tank, ya, untuk kapal, ya, pengujian kapal, ya, memang bisa sih, tapi untuk pantai tapi tidak biasa. Ini kalau BBC ini seperti ini, jadi kolamnya itu bisa diberi bangunan seperti pantai-pantaian, ya, ada pasir-pasirnya, jadi istilahnya dikotorin itulah kolamnya, ya, kolamnya jadi kotor, ya, jadi bangunan ini ada apa, meniru bentuk pantai, ya, ada berapa tebal pantainya, apa materialnya, kemudian ada pasirnya, kalau memang ada pasir, dari sini kita bisa mengevaluasi bagaimana pola sedimentasinya misalnya, atau bagaimana ini gelombang menyerang ke pantai ini. Sehingga kalau mau dibangun bangunan apa saja, ya, bisa dengan mudah kita estimasi pengaruh gelombang pada wilayah pantai di situ. Itulah mengenai teknik pantai. Ada yang ditanyakan mungkin? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan membagi tugas. Saya tutup dulu semua supaya membingungkan.
Saya bukakan soalnya. Tugas ini memang saya bagikan ya, dengan penjelasan seperti ini. Jadi saya berharap ditanyakan sekarang, sehingga kalau sudah terima tugasnya tidak ada yang menanyakan lagi. Ya. Tugasnya seperti ini. Jadi yang pertama harus dikerjakan sendiri. Dikerjakan sendiri itu artinya karena ini nanti software pengirimannya, maka pada properties dari tugas itu, nanti kalau saya buka propertiesnya ya, misalnya seperti ini punya saya. Kalau saya buka properties itu saya buka file, kemudian option, nah, lalu ini dia properti ini, kok lali. Gimana ya? Yang bisa kelihatan tidak? Ya, misalnya account gini aja ya. Kalau file saudara saya buka propertiesnya seperti ini, akan kelihatan ini komputernya siapa, komputernya ada namanya siapa. Kalau ada satu nama yang double, ini saya bertanya-tanya. Tapi memang saya tidak sempat melihat semuanya. Kalau kebetulan kelihatan ada yang double, pada evaluasi berikutnya akan saya tanyakan. Ini kenapa kok double? Ya. Jadi makanya supaya tidak terjadi double, saudara harus mengerjakan di komputer saudara sendiri atau laptop saudara sendiri. Ya, jadi jangan laptop teman yang satu kelas ya, pada tahun ini satu kelas untuk mengambil mata kuliah ini saudara pinjam, saudara gunakan untuk mengerjakan tugas saudara. Nanti ketahuan. Ya. Kalau ketahuan itu pasti saya kurangi dua-duanya. Ya. Jadi yang minjamkan juga rugi, yang dipinjamkan juga rugi. Ya. Ya memang kadang-kadang nggak ketahuan ya rezekimu, tapi ketahuan ya apesmu gitu ya. Nah, makanya kerjakan sendiri-sendiri, semuanya sendiri-sendiri. Boleh mungkin fotokopi paste dari temannya tapi dirubah menjadi versi saudara sendiri. Ya, misalnya begitu. Rubahlah dengan komputer saudara sendiri. Lalu setiap file diberi judul file, NRP, jarak, lalu nama saudara. Semua file dalam MS Word ya, dibuat laporan yang rapi, laporan dari jawaban tugas ini yang rapi. Kalau ada software-software lain yang dipakai atau misalnya ada foto, ya masukkan ke MS Word itu. Ya, tidak ada software lain atau nggak boleh pakai Excel atau pakai apa, nggak boleh ya, semuanya pakai MS Word. Kerjakan secara urut. Kemudian hasilnya dikumpulkan ke ketua kelas, Mbak Sopo itu tadi. Ketua kelasnya perempuan kan? Koordinatornya perempuan ini ya, siapa ini? Nur Isti, Sunra Nur Isti, benar? Dia hilang. Halo? Oh bukan deh, bukan Sunra ya. Siapa ketua kelasnya di sini? Ini kok nggak WA saya hari ini? Aku kok WA ke Sunra ini salah. Ketua kelasnya siapa ini? Wis iku sak kelas tak bijino lho ya nek kalau ketua kelasnya. Gak mau mengumpulkan tepat waktu, nggak ada yang tanggung jawab ya sudah saya kasih 0, nggak usah kuliah. Enak kan? Dosen itu enak, kamu jangan bawa kira jadi dosen itu nggak enak. Yes. Dikumpulkan 2 Maret 2022 oleh 1 orang saja.
Tugasnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, saudara harus mengunjungi lokasi pantai yang terdekat dengan tempat tinggal saudara. Dari lokasi itu ambil 6 foto. Cuma 6, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. 2 foto mewakili foto gelombang, 2 foto mewakili pasang surut dan arus. Kemudian dari posisi pada saat saudara ke lokasi, diberi tanda di Google Map yang ada di HP saudara, kemudian nanti masukkan ke komputer. Juga nanti setelah di komputer, duduk di depan komputer, beri tanda juga di Google Earth. Ya, dua-duanya itu dimasukkan di dalam jawaban soal. Dan diberi tanggal saat kunjungan, di sana diestimasikan, di sana diestimasikan berapa tinggi gelombangnya dan berapa tinggi pasang surutnya. Soal nomor 2, kedalaman 15, panjang gelombang sekian, dan seterusnya. Jawab pertanyaan ini. Yang soal nomor 3, berdasar grafik Lemah-Haut. Ya, kalau sekarang berumpunya, ini yang hebat, ini yang anak-anak kelas IUP. Anak-anak yang kelas reguler itu tidak pernah ada yang tanya, Bu, saya mohon dikirim materi kuliahnya. Tidak ada. Ya, tadi tak jarno, bisa karepmu. Kalau semua dapat ya sudah. Ya. Aku kan santai saja. Dan saya orangnya strict ya. Saya tidak ada excuse, nggak ada anak Bu saya itu ini nggak tarekan. Seperti tadi yang chat saya, Bu saya WA-nya nggak tarekan ya. Karena itu dari awal sudah saya bilang. Kalau mau niat kuliah ya memang kondisinya seperti ini. Saudara harus cari wifi yang baik, tempat yang wifi-nya baik, saudara harus punya laptop. Kalau nggak bisa menyediakan wifi yang baik, datang ke kampus. Di kampus bebas wifi-nya, free. Ya. Laptop kalau nggak bisa mengadakan ya sewa laptop. Tapi saudara pasti punya sepeda motor. Kalau perlu sepeda motornya digadekan buat beli laptop. Ya. Itu yang perlu untuk kuliah. Ya, kalau pengen serius kuliah. Jadi saya nggak akan mengekskuse lagi semua kekurangan yang saudara ajukan ke saya kurang ini, kurang itu, nggak ada. Semuanya saya strict sesuai dengan perintah saya, sesuai dengan aturan yang saya tetapkan. Gitu ya. Jadi ini sudah saya jelaskan semua soalnya, kerjakan sendiri-sendiri, kerjakan dengan yang baik. Semua dikomunikasikan, kalau memang membutuhkan komunikasi dengan saya, kalau nggak butuh ya nggak apa-apa, aku ya enak.